Oke, halo semuanya eh, yang lagi nonton di Zoom ini. Kami satu kelompok mau membahas tentang beberapa topik tentang tradisi perkawinan secara tradisional. Di beberapa topik, ini ada 4 topik. Yang pertama itu kenapa tradisi perkawinan tradisional masih dipertahankan. Yang kedua, bolehkah pacaran beda agama. Yang ketiga, nikah beda agama sama beda gereja itu menurut pandangan gereja Katolik gimana? Nah, yang keempat itu konsekuensinya kalau kita nikah beda agama atau tidak segereja itu menurut aturan gereja Katolik gimana? Tuh, pertama, mungkin siapa yang mau menanggapi di poin pertama? Aku dulu. Kalau menurutku perkawinan secara tradisional tuh masih dipertahanin karena beberapa orang tuh nganggep kalau perkawinan secara tradisional tuh punya makna yang lebih sakral daripada perkawinan yang bergaya internasional. Terus perkawinan secara tradisional itu juga sama kayak budaya orang Indonesia yang deket sama tradisi. Oke, yang lainnya? Kalau dari aku, mungkin karena perkawinan tradisional itu kan berkaitan dengan tradisi dan adat. Nah, terus kalau misalnya perkawinan tradisional digelar secara menggunakan tradisi, berarti kekeluargaan antar kedua belah pihak itu tetap kental gitu. Jadi hubungan antara kedua belah pihak itu tetap kental. Terus pernikahan tradisional itu katanya menjadi momen yang paling penting dalam hidup gitu. Terus yang akan dikenang untuk masa tua. Terus itu tradisinya kan turun-temurun, jadi budayanya sama kulturnya kita tuh nggak akan luntur. Itu sih dari aku. Oke, mungkin dari Michael atau Lisa? Kalau dari aku sih ya sama kayak Monica sama Natali, soalnya kan lebih ke dekat sama keluarga gitu kalau tradisional. Terus dari segi kultur dan juga momennya juga lebih kental dan dekat gitu. Kalau dari aku gitu. Ya, kalau dari aku sendiri, budaya mengapa masih dipertahankan karena turun temurun sih dari keluarga. Contohnya kayak dari budaya Bali ya. Mereka kan ada upacara pernikahan gitu. Jadi dari neneknya mungkin atau dari keturunan kerajaan gitu kebanyakan masih ada sampai sekarang. Jika ditanya setuju atau enggaknya budaya pernikahan tradisional, aku sih nggak jawabnya enggak, karena nggak semua pernikahan tradisional tuh positif, ada yang negatif. Contohnya bride kidnapping di Kyrgyzstan yang sekarang viral ya, tahun 2021 masih ada, yaitu dia prosesnya menculik suatu perempuan dan langsung dipaksa nikah, mau nggak mau harus nikah, dan keluarganya pun nggak bisa tuntut ke polisi karena sang perempuan itu kayak bakal kena perkosa atau dilecehkan sebelumnya. Jadi daripada mempermalukan keluarga, mending langsung dinikahkan. Jadi kalau ditanya setuju atau enggak, saya sih nggak setuju dengan budaya tradisional pernikahan ya. Udah itu aja. Oke, kalau dari aku, karena mungkin ini sifatnya subjektif ya, karena kalau misalnya ngomongin perkawinan tradisional, biasanya kan yang terlalu on fire kan orang-orang yang udah tua lah umurnya, karena mereka yang mungkin dari tinggalnya dari kota dari daerah-daerah yang tradisionalnya kental banget, jadinya mereka pengen banget buat melestariin itu. Kalau misalnya kalau dari aku sendiri, aku sih masih oke lah kalau tradisional, tergantung. Kalau misalnya poin-poin yang katanya Michael negatif, ya itu dibuang aja, yang kita pakai yang positif aja gitu. Menurutku kayak gitu. Oke, kita lanjut ke part yang B, itu apakah diperbolehkan pacaran beda agama. Oke, mungkin yang mau duluan cukup berpendapat. Aku duluan ya. Jadi sebenarnya kalau menurutku sih nggak boleh, karena menurutku itu nanti bakal ribet ke depannya, seperti nanti anaknya ikut agama apa, nanti
jadinya orang tuanya ribut dan jadi timbul pertengkaran rumah tangga. Menurutku sih gitu. Oke, yang lain mungkin mau nambahin? Kalau aku sih boleh-boleh aja ya, menurut aku, karena namanya pacaran itu mengenal diri lebih dalam lagi. Jadi kita menyelaraskan diri dengan hubungan yang lebih serius. Jadi bukan anggapannya kayak nikah ya. Jadi pacaran itu seperti latihan kita untuk merespon ke perempuan tuh gimana. Jadi membiasakan diri agar kita lebih bersosialisasi ya. Jadi menurutku sih boleh-boleh aja buat pacaran beda agama. Kalau menurutku pacaran beda agama itu terserah orangnya, nggak ada yang larang karena kan nggak ada larangannya. Tapi sebaiknya pacaran itu yang seiman, soalnya nanti kan pacaran itu menuju ke perkawinan, jadi benar-benar harus dipertimbangin matang-matang. Kalau dari aku juga sependapat sama Monica, memang gak bisa ada yang melarang juga kan, karena itu pribadi masing-masing. Cuman kalau biasanya untuk yang berumur rentang remaja ke dewasa itu kan biasanya berpikirnya lebih matang, jadi ada siap-siap untuk ke jenjang lebih serius. Nah makanya lebih disaranin tuh pacaran seiman gitu. Oke, kalau menurut aku pacaran beda agama, kalau buat aku sendiri itu total nggak boleh ya, karena aku diajari dari kecil memang kalau misalnya mau berpasangan gitu, kita sendiri juga ngelarang kok kalau misalnya terang sama gelap nggak bisa dipersatukan, dan itu ya dasarnya aku buat ambil keputusan mau pacaran beda agama atau enggak. Walaupun agamanya mungkin misalnya aku Kristen, pacarku nanti Katolik, ya bisa aja kita dicokkan walaupun seiman sama-sama Tuhan Yesus, cuman beberapa poin kan ada yang perbedaannya antara Kristen dan Katolik. Menurut aku itu yang bikin nanti ada masalah yang beda lah, walaupun ya Kristen sama Kristen juga ada masalah juga nanti kok pas pacaran. Cuman kalau beda agama menurut aku masalah yang baru sih kalau di satu hubungan gitu. Oke, kalau yang poin C, bolehkah nikah beda agama dan beda gereja menurut pandangan gereja Katolik? Oke, mungkin yang pendapat. Aku ya, pertama, kalau untuk nikah beda agama tuh kayaknya jelas gak boleh. Terus kalau misalnya beda gereja, menurut pandangan gereja Katolik itu enggak. Jadi aku punya alasan. Yang pertama, agar mencapai kesatuan atas dasar sakramen Katolik. Yang keduanya, mencapai kesejahteraan keluarga. Jadi misalnya nanti mereka sudah punya anak, terus anaknya tuh bingung nih mau ke gereja papa atau mama gitu. Terus yang ketiganya, mengajarkan mencerminkan pendidikan pada anak ya, kayak soal gereja tadi. Terus kan kalau misalnya anak ditanya Katolik atau Kristen, ya anaknya tuh masih mikir. Terus yang keempatnya, untuk mewartakan kasih Allah. Salah satunya kedua pasangan menerima sakramen perkawinan. Jadi kalau misalnya dua-duanya Katolik atau dua-duanya Kristen, mereka sama-sama menerima sakramen menurut pandangan gerejanya masing-masing. Terus yang kelima, karena dasar sakramen itu adalah tanda dan sarana kasih dari Tuhan berbentuk cinta suami istri. Itu sih. Yang lain mungkin mau menambahkan. Menurutku idealnya pernikahan menurut gereja Katolik itu dilakuin sama pasangan yang sama-sama udah dibaptis secara Katolik, jadi seiman lewat sakramen pernikahan. Nah, kalau menurut gereja Katolik, kalau ada yang beda gereja itu dianggap sah kalau kedua pasangan udah dibaptis secara
Trinatarian. Pemberkatannya juga perlu izin dari uskup atau romo masing-masing. Nah, kalau menurut gereja Katolik, kalau ada yang beda agama, itu ada dispensasi sendiri dari romo kalau syarat-syaratnya terpenuhi. Kayak pihak Katolik itu janji untuk nggak ninggalin imannya. Terus kedua pihak dikasih penjelasan tentang tujuan-tujuan perkawinan. Oke, mungkin dari aku ya. Menurut aku nikah beda agama udah jelas nggak boleh. Terus kalau beda gereja masih diperbolehkan sih kalau ya dari pandangan gereja Katolik. Walaupun ya aku belum tahu detailnya banget sampai dalam. Cuman dari gereja Katolik ya beda gereja itu masih masuk akal sih ya. Masih apa ya, bukan masalah sih. Itu kalau menurut aku tentang pandangan gereja Katolik. Kalau dari aku sih ya juga gitu. Beda agama itu ya gak boleh. Kalau beda gereja menurutku masih boleh ya, sama kayak Monica. Ada syaratnya gitu. Jadi dianggap sah jika melakukan baptis Trinitarian. Jadi masih boleh gitu. Oke, mungkin dari Michael. Kalau secara Katolik, menurut Katolik sendiri, hukum Katolik jelas tidak boleh jika beda agama. Tapi jika di sudut pandang ke manusia sendiri atau tentang kasih sendiri, itu tergantung pertimbangan dari kedua belah pihak. Jadi misalnya sang perempuan Islam dan yang cowok Katolik, mungkin ada suatu kompensasi atau dispensasi atau resiko ya. Dan itu juga masih tidak diperbolehkan di Katolik. Jadi kalau di sudut pandangkan ke manusia kasih atau yang namanya cinta, menurut saya itu masih boleh, karena selagi kita tidak mengusik atau tidak menggoda orang lain untuk mengikuti agama kita, itu masih diperbolehkan. Jadi menurut saya sih tidak apa-apa asal ada komitmen lah dalam agama tersebut. Oke, poin terakhir, apa konsekuensi jika dalam nikah beda agama dan beda gereja tidak mengikuti aturan dalam gereja Katolik? Oke, mungkin aku dulu yang mau sharing di sini. Itu yang pertama, konsekuensinya apa? Sudah pasti aku belum tahu sih ya kalau karena aku belum pacaran juga, belum nikah juga, jadi aku nggak tahu konflik detailnya kayak apa. Tapi aku yakin pasti ada konflik. Kalau misalnya kita beda agama, beda kepercayaan, itu udah nggak bisa mungkin lagi konfliknya bukan konflik yang biasa. Mungkin kalau misalnya papa mamaku ya mereka seiman, masih ada konflik juga. Cuman kalau nikah beda agama, konfliknya pasti lebih bisa ngancurin keluarga mereka sih. Karena ya nikah beda agama itu salah satu cara iblis juga buat ngancurin keluarga menurut aku gitu. Dan kalau beda gereja tidak mengikuti aturan dalam gereja Katolik, beda gereja tidak mengikuti aturan, menurut aku masih ini sih konsekuensinya mungkin sulit untuk gabung ke lingkungan. Ya kan, kalau saya di gereja Katolik itu mungkin ada namanya lingkungan, itu kayak persekutuan gitu. Mungkin dari aku sih gitu. Kalau dari aku ya sama kayak Noel tadi, pernikahan seiman, seagama aja pasti ada masalah gitu kan. Apalagi yang beda agama pasti lebih berat. Kayak misal ya tadi anaknya mau ikut siapa agamanya. Terus persetujuan keluarga pasti juga susah. Kalau beda gereja,
ya menurutku konsekuensinya ya gitu, kayak nol juga, pasti kayak ribet sendiri mau ikut yang mana gitu menurutku. Kalau menurutku pernikahan itu nggak sah, sebab untuk pernikahan beda gereja dan beda agama, dalam gereja Katolik itu perlu adanya izin dan permohonan, dan setelah itu baru bisa dilakuin pemberkatan secara sah. Oke, mungkin dari Michael. Kalau dari aku sih apa ya, konsekuensinya pasti ada lah. Contohnya kayak tadi kan anak pasti dari mau ikut bapak atau anak ibunya. Yang kedua pasti rasa nggak nyaman. Awal-awalnya mungkin pernikahan dua agama pasti rasa nggak nyaman. Ada yang udah sholat duluan, pasti yang lain keganggu atau gimana nggak tahu apa yang suami lakukan atau istri yang lakukan. Yang ketiga mungkin kadang komunikasinya belum tahu apa-apa langsung apa ya, kayak dikira menggoda anaknya buat ikut papanya gitu. Jadi banyaklah konsekuensi yang didapetin pas beda agama. Cuma itu tergantung dari orang tuanya juga, gimana kita apa ya, mau manage diri kita untuk nggak egois pada diri kita sendiri. Kita juga ada lingkungan keluarga kita. Jadi menurutku sih kayak gimana cara kita manage keluarga kita supaya walaupun beda agama itu kita bisa bersatu gitu loh. Jadi tergantung dari suami dan istrinya juga. Ya, itu sih kalau menurut saya. Oke, itu dia 4 poin yang kita bahas di hari ini. Kesimpulannya dari poin pertama sampai poin keempat tentang tradisi perkawinan secara tradisional itu ada yang berpendapat lebih baik untuk di stop, ada pendapat yang dipertahankan. Oke, dan untuk pernikahan beda agama dan beda gereja juga ada perbedaan pendapat. Yang pertama ada pendapat yang nggak boleh, yang pertama ada juga yang boleh. Dan di sini dasar dari kita semua adalah tentang Alkitab dan gereja Katolik, seperti itu. Jadi kalau tentang perpendapatan yang di luar itu mungkin bisa di teman-teman yang nonton ini bisa lebih merenungkan sendirilah itu. Oke, terima kasih. Terima kasih. Ya telat ya. Bisa.